Selamat malam dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat datang ke acara kebaktian online Sempena Christmas Choir Belia Lotong. Saya Romela Erna Maripal adalah pemimpin acara pada malam ini, dan bagi memulakan kebaktian saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih di atas kebaikan-Mu sehingga kami beroleh kesehatan yang baik. Bapa, berkatilah program kami ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati juga pelajaran yang akan disampaikan agar sampai kepada semua pendengar yang melihat, agar ia menjadi berkat di dalam kehidupan rohani kami dan menjadi sumber kekuatan lebih-lebih lagi dalam situasi dunia pada masa ini. Terimalah acara perbaktian kami pada malam ini dan biarlah ia terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para petugas yang akan melayani kita sebentar lagi dalam puji-pujian adalah Cik Ajura, Jimal dan adik Alvero. Seterusnya kita akan disajikan dengan lagu istimewa dari Brilly Van Yosli. Dan seterusnya kita akan disajikan dengan makanan rohani yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Wan Jomilin Kijai. Dan seterusnya doa penutup dari pembicara. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan kebaktian ini. Dan kita akan bernyanyi bersama-sama dengan pemimpin lagu yang sangat bertalenta. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan menggunakan buku LPMI atau melihat seni kata lagu pada paparan screen. Selamat malam dan selamat hari Sabat. Dalam Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tajuk yang akan kami sampaikan terdapat dalam LPMI 147, Tolonglah yang sesat. Dalam Amsal 11 ayat 5 berbunyi, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Lagu yang seterusnya dalam muka buku LPMI 229, Mari Orang Saleh.
Terima kasih kepada pemimpin puji-pujian dan seterusnya. Mari kita sediakan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengar pelajaran yang sudah tersedia. Sebelum pelajaran, kita akan mendengar khotbah dalam lagu. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa
Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Selamat petang, selamat bertemu di alam maya. Selamat hari Natal juga. Hari ini 25 Desember di mana seluruh dunia merayakan hari Krismas. Kepercayaan kita sebagai Adventis, Yesus bukan lahir pada 25 Desember, tetapi kita menghormati hari 25 Desember untuk mengingati Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menjadi seorang manusia dan dia dihina, disalib, mati untuk tebus dosa kita semua dan bangkit pada hari ketiga untuk memberi kebangkitan kepada kita, kepada semua orang yang mati yang percaya dalam kebenaran Yesus. Tajuk renungan kita pada petang ini adalah 33 tahun. Ayat utama kita adalah Roma 1 ayat 4. Dengan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Pendeta Josh McDowell bertanya kepada sekumpulan orang di Los Angeles, siapakah Yesus Kristus menurut Anda? Mereka menjawab, dia adalah seorang pemimpin agung yang besar. Seorang driver menjawab, saya tidak mau berbicara tentang agama, khususnya mengenai Yesus. Seorang penginjil naik taksi menuju ke kota Singapura. Penginjil itu bertanya kepada driver taksi itu, Tuan, apakah Tuan tahu bahwa Yesus akan segera datang? Lalu driver itu menjawab, Encik, katakan kepada Yesus itu jangan datang ke Singapura, sebab di situ sulit mendapat pekerjaan dan biaya hidup pun tinggi. Nanti dia hanya akan menambah jumlah pengangguran di sana saja. Di sini kita dapat simpulkan bahwa begitu ramai manusia belum kenal siapa Yesus sebenarnya, dan di segala zaman telah berbeda pendapat mengenai Yesus. Mengapa Yesus berbeda dengan para pemimpin agama yang lain? Alasannya ialah bahwa orang tersebut tidak menyatakan diri mereka sebagai Tuhan seperti yang dilakukan Yesus. Inilah membuatnya begitu berbeda dengan para pemimpin agama lainnya. Rom 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin.
adalah merupakan satu keajaiban yang besar bahwa Tuhan yang di surga menampakkan dirinya di bumi dalam bentuk manusia. Tuhan yang menciptakan dunia ini menjadikan bumi terdiri dari debu dan tanah. Kemudian Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Namun Tuhan jadi manusia ketika dia datang ke dunia ini. Keajaiban tersebut yang menjadi inti kekristenan. Seorang penulis yang tidak dikenal membuat perbandingan seperti berikut. Sokrat mengajar 40 tahun, Plato mengajar 50 tahun, Aristoteles mengajar 40 tahun, Yesus mengajar 33 tahun. Mereka meskipun demikian, pengaruh ajaran Yesus jauh melebihi pengaruh ditinggalkan oleh para filsafat besar ini. Meskipun pengaruh mereka digabungkan menjadi satu, Yesus tidak pernah menghasilkan satu lukisan pun. Tetapi beberapa lukisan terbaik dari Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt melukiskan berdasarkan inspirasi tentang dia. Yesus tidak pernah mengarang satu puisi pun, tetapi Dante, Milton, dan beberapa penulis puisi besar dunia diilhamkan oleh dia. Yesus tidak pernah mengubah musik, tetapi Haydn, Handel, Beethoven, Bach, dan ramai lagi mencapai kesempurnaan musik dalam lagu pujian simfoni memuji dia. Joseph M. Sullivan mengubah lagu Yesus Sahabat Terindah. Gloria Gaynor dengan lagunya Karena Yesus Hidup. Banyak lagi lagu-lagu pujian memuji dia. Yesus tidak pernah sekalipun melangkahkan kakinya keluar dari daerah tempat ia dilahirkan, yaitu daerah Palestina. Tetapi berjuta-juta penginjil memberitahukan tentang dia di seluruh dunia. Yesus tidak pernah menulis buku, tetapi jutaan buku ditulis tentang dia. Karya uniknya yang dipersembahkan bagi umat manusia adalah keselamatan jiwa. Dia dilahirkan di sebuah desa terpencil, anak seorang wanita sederhana. Ia bertumbuh di tempat lain yang sebuah desa. Dia bekerja di sebuah toko tukang kayu sampai umurnya 30 tahun. Kemudian 3 tahun sisa hidupnya dia menjadi seorang pengkhotbah yang jalan-jalan. Dia tidak pernah menulis sebuah buku. Dia tidak pernah mendirikan sebuah pejabat. Dia tidak pernah memiliki sebuah rumah. Dia tidak pernah belajar di sekolah seperti Anda semua. Dia tidak pernah melakukan perjalanan lebih dari 200 batu dari tempat dia dilahirkan. Namun, dari semua tokoh-tokoh politik yang terpilih dari segala raja-raja yang pernah berkuasa dikumpulkan bersama-sama, belum pernah ada yang dapat mempengaruhi kehidupan dan peradaban umat manusia di atas bumi seperti kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus yang 3,5 tahun itu yang paling banyak dicatat oleh Alkitab. Kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus menyembuhkan, membangkitkan, memberi semangat, menunjukkan simpati, bergaul, dan memanggil, ikutlah aku. Hidupnya dipenuhi dengan pelayanan
dan puncaknya memberikan dirinya sebagai korban bagi manusia. Hidup Yesus 33 tahun di dunia, tetapi itulah kedalaman hidup seseorang, yaitu bila hidupnya bukan mengarahkan kepada dirinya sendiri. Arti hidup bukan diukur dari panjangnya umur, melainkan apa yang dilakukannya waktu hidupnya. Ya, bila ditulis di tanda kuburan ataupun salib di kuburan seseorang, ada nama, ada RIP dan tarikh. Biasanya 1945-2003. Pendek saja kan? Disitulah riwayat hidup seseorang yang meninggal. Rom 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa besar kasih Yesus kepada kita sehingga Dia memberikan nyawanya untuk menebus kita. Itulah yang disebutkan dengan kurnia ajaib yang tiada taranya. Kita yang patut tersalib seharusnya mendapatkan mahkota duri, tangan, kaki yang terpaku adalah bahagian kita. Tetapi Yesus selera menggantikan kita menerima kutuk dosa itu. Yesaya 53 ayat 3 ayat 5. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga seorang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia ditikam oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salah satu aspek utama pelayanan Yesus di bumi adalah seorang guru sejak awal pelayanannya, baik melalui tindakan atau perbuatan. Yesus selalu mengajar para pengikutnya kebenaran tentang dirinya, tentang Bapa Allah, tentang keselamatan, tentang harapan yang menanti kita. Yesus hidup hanya 33 tahun di dunia, tetapi hidup dan kematiannya mengubah nasib manusia yang menerima pengorbanannya. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali di dalam hidup kita. Penyalibannya yang pertama di Golgota begitu menyakitkan dan mengerikan. Bahkan bekas di tapak tangan Yesus tidak pernah hilang. Saudara dan saudari semua, bagaimana dengan kita? Apa cerita yang akan diceritakan kepada generasi baru setelah kita tiada di dunia ini? Sebagai umat Advent, kata-kata kita, tingkah laku kita membawa pengaruh yang sangat besar. Orang yang menjadi harta kesayangan Yesus akan begitu dekat di hati Yesus. Saudara dan saudari semua, ada 5 hari lagi kita berada di tahun 2020. Banyak bencana berlaku. Pandemik COVID-19 banyak mengubah perjalanan kehidupan harian kita. Tetapi kasih kurnia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih. Rahmat kasih kurnia Yesus Kristus. Amin. Terima kasih
kita sudah berada di penghujung kebaktian. Mari kita tetap setia untuk mendengar pelajaran-pelajaran dan lagu-lagu yang sudah tersedia sepanjang minggu ini, sehingga hari Sabat akan datang. Untuk pengetahuan semua, program ini dikendalikan oleh Choir Belia Lotong yang dikenali sebagai Lotong Adventist Youth Singer. Choir Belia ini adalah di bawah Jabatan Pelayanan Musik Gereja Lotong. Program ini menggunakan saluran pelayanan media Wilayah 2 yang dikenali sebagai Seru Media. Program kebaktian ini akan bersiaran melalui channel YouTube Seru Media secara primer, laman rasmi Facebook Seru Media secara live. Mari kita bersama-sama menyokong saluran media ini dengan melanggan channel Seru Media. Klik pada butang like, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru dan kongsikan kepada rakan-rakan kita agar ramai orang di luar sana juga menerima berkat daripada pelayanan ini. Bagi membantu pelayanan media Wilayah 2 ini, kita akan melaksanakan pungutan persembahan khas yang akan dilakukan pada hari Sabat nanti. Pastikan kita sediakan persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan khas di sampul yang berbeza. Persembahan khas ini bertujuan untuk membantu pekerjaan saluran media kita agar terus diberkati. Hasil pungutan persembahan pada hari Sabat ini hendaklah dilaporkan dan diserahkan kepada bendahari gereja untuk diserahkan kepada bendahari Wilayah 2. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dalam tahun 2000, kami melalui banyak bencana, banyak halangan dalam perbaktian kami. Tetapi Tuhan selalu ada untuk kami. Dan apapun kekurangan, apapun kesalahan, apapun terjadi yang bukan kehendak Bapa, ampunilah kami. Dan Bapa, kami memohon roh-Mu berada dalam setiap kami sebagai umat-Mu, supaya kami akan lebih bertumbuh dalam rohani dan lebih melayani seperti pelayanan Bapa di syurga. Dan gunalah kami dalam pelayanan Bapa. Ampunilah segala dosa kami serah semua ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, how richly God has decked thee.